Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini untuk berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdiam di hadirat-Mu. Kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Karena kami rindu mendengar suara-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari awal.
kepada Engkau Tuhan, beri dengan kasih-Mu, diam di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang kami puja dan muliakan di tengah-tengah ibadah yang sedang kami kerjakan. Dikau ada dan mengundang kami dan memberkati kami di dalam ibadah ini. Sekaliannya kami dalam kerinduan kepada Engkau, akan Engkau berkati. Karena ibadah ini datang dari pihak Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati ibadah kita sejak kita mengawalinya hingga mengakhirinya. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan di tengah-tengah kita. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maupun yang baik ataupun kurang baik, percayalah bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita hanya perlu percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan karena kita memiliki Allah yang besar dan Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta dalam mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta dalam mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Segala sesuatu tercipta dalam mustahil bagi Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar.
kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari kita membesarkan nama Tuhan, kita puji Dia karena Dia memiliki kemurahan yang besar dalam kehidupan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya akan membuka ruang kesaksian. Apakah ada di antara kita yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan? Baik, jika tidak ada, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah kita kembali dikuatkan, walau sebesar apapun pergumulan kita hari-hari ini, kita masih punya Tuhan yang kuasanya jauh terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Percaya, ku percaya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Amin. Ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kepada Bapak Adieli saya persilakan. yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih untuk kesempatan yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada kami untuk mendengar Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami berdoa Tuhan memberikan pencerahan pada akal budi kami dan menyentuh hati kami, sehingga firman Allah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kami dan membawa kami di dalam rencana Tuhan untuk membahagiakan kami ketika kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai 22. Baik yang onsite maupun yang melalui live streaming, kita doakan supaya kita semua boleh mengikuti dan diberkati melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Kami ucapkan selamat datang kepada Nona Zebua, ya. Selamat bersama-sama untuk pertama kalinya dalam ibadah ini. Kita akan membaca bagian ini secara bersama-sama. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika bersama-sama 1 2 3, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Tema kita untuk pagi hari ini adalah Yesus memanggil engkau. Saudara-saudara, bagi orang yang percaya, panggilan Tuhan itu adalah sebuah anugerah, bukan karena pilihan Tuhan semata, tapi karena ada dua sisi. Dari sisi Tuhan menawarkan kepada kita keselamatan, dari sisi kita merespon. Karena itu keselamatan yang kita punya bukan hanya dipaksakan oleh Allah kepada kita. Sehingga konsep atau pemahaman bahwa Allah yang memilih kita adalah Allah yang tidak memaksakan kehendaknya, melainkan Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat memilih, untuk dapat merespon. Nah, memang betul sebagaimana Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan menjadi usaha dari kita untuk mendapatkan keselamatan. Karena itu akan menggugurkan pemahaman-pemahaman dari agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini. Apa itu? Bahwa mereka berkata bahwa keselamatan itu bisa diusahakan. Keselamatan itu dapat diupayakan dengan usaha manusia. Dengan berbuat baik, dengan berbuat segala hal yang benar, ya, dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan cara mempunyai pengetahuan tentang Allah, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak cukup.
Tidak cukup karena usaha manusia itu tidak pernah membawa dia untuk bertemu kepada Allah. Dan itulah sebabnya kekristenan menawarkan sebuah solusi permanen. Apa solusi permanennya? Adalah bahwa dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia datang untuk memberi kepada kita tuntunan, untuk menjelaskan sorga apa, karena agama-agama tidak bisa menjelaskan sorga. Karena agama-agama tidak bisa memastikan soal sorga. Karena agama-agama tidak bisa meyakinkan kita kepastian tentang keselamatan. Kecuali hanya bisa menyatakan bahwa inilah. Tapi Yesus datang dalam pribadi sebagai wujud dari Allah, sebagaimana Kolose pasal 1 mengatakan demikian. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala sesuatu. Dan di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Mengapa? Karena tujuannya adalah tujuan untuk penyelamatan kita. Nah karena itu, saudara ada di sini, saudara ada. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu telah memberikan respon kepada panggilan Tuhan. Memberikan respon kepada apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu penyelamatan setiap manusia. Maka tema pagi hari ini, Yesus memanggil engkau. Ini bersifat pribadi. Ini bersifat sebuah respon yang harus datang dari diri kita secara pribadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari sekian miliar orang di dunia, lalu Bapak dan Ibu saudara dipanggil oleh Tuhan. Ada 7 miliar bahkan mendekati angka 8 miliar penduduk di seluruh dunia, tapi saudara dan saya mendapatkan kesempatan untuk dapat menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Yang lainnya mengapa tidak dipilih? Alasan sederhana saja, karena mereka tidak merespon. Yang lain kenapa tidak diselamatkan? Belum diselamatkan, karena mereka belum berjumpa dengan Yesus. Yang lain mengapa belum dapat menikmati dan memanggil Yesus? Karena banyak kesempatan mereka diberi, tapi mereka tidak memberikan respon. Atau saya bisa berkata, banyak orang percaya tidak beri kesempatan, tidak menyediakan waktu untuk dapat membagikan imannya kepada orang lain. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Maka mereka perlu mendengar akan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari tema ini Yesus memanggil engkau, ada 3 tahapan yang terjadi ketika Yesus mencari dan memanggil murid-muridnya. Ini memang berlatar belakang ketika Yesus setelah dia dibaptis, lalu kemudian dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan setelah peristiwa itu lalu dia mulai melakukan tahapan, yaitu tahapan yang pertama di dalam bagian ini adalah tindakan Yesus yang mencari dan memanggil muridnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Menarik sekali waktu kita lihat secara detail bagian ini, kita akan melihat apa yang diungkap oleh Alkitab kita. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca, dan ketika Yesus sedang berjalan, ya, sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus mencari dan memanggil murid-muridnya? Dia tidak berpangku tangan. Dia tidak mengatakan, saya sudah tahu siapa yang akan saya pilih. Tapi dikatakan, dia berjalan dan menyusuri tepi danau. Menarik dalam bagian ini, Yesus memanggil murid-muridnya bukan dari orang-orang yang berpendidikan hebat. Yesus tidak memanggil murid-muridnya dari orang-orang tokoh-tokoh terkenal, tidak. Tapi Yesus di sini menunjuk kepada kita satu tempat dan lokasi yang sangat jelas, yaitu dikatakan dia menyusuri dan berjalan di Danau Galilea. Itu berarti dia tidak akan mungkin menemukan di sana seorang yang memiliki pendidikan dari sebuah jebolan pendidikan. Karena memang ada pada masa itu pendidikan secara formal yang juga dijalankan. Nah, dia juga tidak menemukan orang-orang di sana dari orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh agama. Pasti tidak akan ditemukan di tepi danau. Karena ketika menunjuk tepi Danau Galilea, pasti berbicara tentang apa? Berbicara tentang para nelayan. Saya mau katakan satu hal yang penting dalam bagian ini. Allah tidak cari orang-orang hebat.
Karena seringkali ketika dia merasa dirinya hebat, dia tidak lagi butuh untuk dituntun oleh Allah dan diarahkan. Karena nanti di bagian terakhir dikatakan jadi murid. Jadi murid itu ada beberapa hal yang akan dikerjakan menjadi seorang murid. Karena itu kita akan melihat dan kemudian mendeteksi diri kita nanti ketika kita akan membaca dan mendalami secara lebih detail dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Jadi tahapan yang pertama adalah Yesus mencari dan memanggil murid-murid, itu berarti Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, itu berarti ada upaya dan usaha dari Yesus. Dari sisi Yesus, ada upaya dan usahanya untuk mencari dan memanggil murid-muridnya. Dan ini satu keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana mungkin Allah mengarahkan perhatiannya kepada para nelayan yang akan menjadi calon muridnya? Itu berarti kita mau mengatakan mereka adalah dari kalangan-kalangan biasa, bukan dari kalangan terhormat. Itu berarti juga bahwa Allah tidak memandang rupa orang siapa yang mau dipanggilnya. Allah tidak memandang rupa. Dan karena itu di dalam penerapan kehidupan kita, Allah juga memanggil kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Allah memanggil kita dalam situasi dan keadaan ekonomi kita yang berbeda-beda. Allah memanggil kita dari suku dan dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dan saudara-saudara, Allah menghargai seluruh status yang ada. Allah menghargai seluruh status yang ada. Sehingga dalam bagian ini, tak pernah ada dalam pikiran kita mestinya untuk meremehkan orang dalam berbagai macam status. Nah, perhatikanlah bagaimana orang pada hari-hari ini di dalam mencari kualifikasi-kualifikasi tertentu. Apa itu? Seharusnya dia adalah orang-orang yang memenuhi suatu kualifikasi yang hebat. Coba kalau cari pekerjaan. Ya, baru-barusan saya diminta oleh salah satu dari pemilik yang mengatur tentang pekerjaan di Matos, lalu mereka tanya kepada saya, Pak, bisa carikan saya satu orang. Dia bagian general service nanti yang akan membawahi itu untuk seluruh tenaga-tenaga outsourcing, tenaga-tenaga yang bekerja di bagian cleaning service dan juga untuk yang bekerja bagian keamanan dan juga menghadapi orang-orang yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Lalu saya mengajukan satu nama. Ketika saya mengajukan satu nama, lalu saya sampaikan kepada saudari kita ini. Dia bilang, Bu, saya sudah dapat orangnya. Dia bilang, silakan dia masukkan dia punya lamaran di HRD. Nah, ketika diwawancara, tentu ada kualifikasi-kualifikasi yang harus dipenuhi. Sesuai dengan tuntutan yang ada. Dan salah satu yang menarik, yang dimintanya adalah orangnya itu yang agak sedikit krem. Maksudnya orang yang sedikit menakutkan, jangan yang lembek-lembek. Karena apa? Akan menghadapi preman, akan menghadapi orang-orang yang kadang-kadang kasar gitu ya di lingkungan dari salah satu mall ya. Nah, saudara, sampai hari ini saya masih menunggu hasilnya dari orang yang saya rekomendasi. Walaupun orang tersebut pimpinannya dan saya dimintai tolong untuk mencari orang yang bekerja, tidak otomatis diterima. Mengapa? Dia harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi atau dia memenuhi syarat yang diinginkan atau dituntut. Saya lihat dalam bagian ini, nampaknya itu tidak ada ditentukan dulu syarat-syaratnya. Yesus memanggil mereka di dalam pengetahuannya. Dia memanggil mereka 12 orang banyaknya. Dan dari 12 orang ini, bukan orang-orang hebat. Bukan orang-orang yang memenuhi kualifikasi. Bukan orang-orang yang terkenal. Bukan orang-orang yang berpengaruh. Mereka adalah orang-orang biasa. Bapak dan Ibu orang biasa. Sama seperti saya orang biasa. Tapi mengapa Tuhan memilih kita? Mengapa Tuhan mencari kita? Itu ada sisi di mana Allah memberikan sebuah perhatiannya kepada kita. Karena itu ketika kita dipanggil oleh Allah, dia betul-betul serius dengan hidup kita. Itulah sebabnya kalau ada orang percaya setelah dia dipanggil oleh Tuhan, dia tidak serius dengan panggilannya. Ada pertanyaan penting, apakah kita betul-betul menyadari kita dipanggil oleh Tuhan dan dicari oleh Allah? Sebab Tuhan tidak butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Karena itu banyak orang kadang-kadang berpikir, Tuhan itu berutang dengan saya. Tuhan tidak pernah berutang dengan kita. Tidak pernah berutang. Kita yang banyak berutang dengan Tuhan. Dan kita tidak dapat membalas segala proses kebaikan yang
yang telah dilakukannya bagi kita. Karena itu tidak boleh kita memandang serampangan Tuhan dalam hidup. Tidak boleh kita menganggap sepi hal-hal tentang Tuhan. Ya, tidak boleh menganggap sepi hal-hal tentang Tuhan. Banyak orang hari-hari ini menganggap Tuhan itu adalah pilihan yang kedua dari prioritas hidupnya. Itulah sebabnya maka Tuhan juga akhirnya juga berperkara dalam hidup mereka dan menganggap bahwa udahlah, biar mereka sampai mentok dulu baru cari Tuhan. Nah itu. Itulah sebabnya dalam hidup kita menghargai panggilan Allah. Dan itu yang terjadi kepada murid-murid. Mereka dipanggil dan dicari oleh Allah sengaja. Ada kesengajaan dari Yesus untuk mencari mereka yang menjadi muridnya. Kata segera di dalam bahasa Alkitab kita yang asli adalah eutheos. Artinya apa? Maafkan saya. Saya tidak sedang menjelaskan itu. Saya sedang menjelaskan bagian itu di bagian akhir nanti. Kata di sini yang hendak saya tekankan adalah ketika Yesus berjalan menyusur, melihat, dikatakan ada kata melihat di sana. Kata yang dipakai dalam Alkitab kita adalah eidon. Melihat, menyadari, memperhatikan, mempertimbangkan, melalui kunjungan dan melalui perhatiannya kepada mereka ketika melihat, dikatakan bahwa di sana ia menyadari orang-orang seperti nelayan ini, inilah yang akan dipilihnya. Dia melihat, dia juga memperhatikan, dia mempertimbangkan melalui apa yang dilakukan itu menunjuk kepada aktif melakukan satu pekerjaan untuk mengamati, melihat, mempertimbangkan tentang murid-murid yang dipilihnya. Jadi kalau Bapak Ibu dipilih oleh dia, dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya, itu bukan karena kita memenuhi kualifikasi. Bukan. Tapi karena berdasarkan pertimbangannya. Dia melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mau, orang-orang yang bersedia. Nanti kita akan lihat bagaimana hal yang paling sederhana yang dituntut dan diminta tidak lebih daripada mereka mau dan mengikut. Hanya itu saja yang diminta. Tidak ada syarat lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagian yang pertama ini adalah Yesus melakukan tindakan mencari dan memanggil muridnya. Hal yang sama juga dilakukannya kepada kita. Dia melihat kita. Dia memperhatikan kita. Dia mempertimbangkan kehidupan kita. Dan karena itu dia datang mengunjungi kita dan memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Karena itu mari kita serius di dalam panggilan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah Yesus menemukan murid-muridnya dan memanggil mereka menjadi muridnya. Jadi bukan hanya menjadi pengikut Yesus, hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak. Tapi harus dimuridkan. Dimuridkan itu berarti ada proses antara seorang yang diajar dengan seorang yang mengajar. Yesus dalam hal ini memanggil murid-murid, yaitu Simon, Petrus, dan Andreas. Mereka rupanya sedang menebarkan jala, bukan nganggur orang-orang ini. Yesus tidak juga memanggil orang-orang yang menganggur, tapi dia memanggil orang-orang yang sedang bekerja. Dikatakan di sana bahwa Simon, Petrus, dan Andreas sedang menebarkan jala. Artinya sedang bekerja. Simon, Petrus, dan Andreas tentu kalau kita lihat di sini bekerja sebagai penjala ikan. Mereka orang-orang yang fokus untuk bekerja sebagai penjala ikan. Di situasi mereka sedang bekerja, di situasi kesibukan mereka, Allah memanggil mereka. Karena itu saya katakan, sesibuk-sibuknya kita, kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan mengundang kita, datanglah. Apa susahnya datang 1 kali 1 minggu ke gereja? Itu susah sekali. Banyak orang percaya hanya tempelannya orang Kristen, tapi kehidupan hari-harinya, ketaatannya kepada Allah, maka kita bicara tentang masalah seorang murid. Seorang murid itu bukan hanya bicara tentang murid, tapi bicara tentang ketaatan, mengiring dia, dan mengikuti dia. Saya sering katakan begini, kalau kita meremehkan ibadah kita, orang lain pun akan meremehkan sikap beribadah kita. Ketika kita kemudian dapat membuat jadi fleksibel segala sesuatu.
Kita kan punya ibadah. Tidak tahu lah, pagi, siang, atau sore. Saya agak lebih fleksibel orangnya. Artinya, setidak-tidaknya dalam 1 minggu itu, masa kita libur dalam ibadah kita. Tidak bisa pagi, ibadah siang. Tidak bisa ibadah siang, ibadah sore. Ada pilihan dalam hidup. Tidak punya uang untuk datang, bisa jalan. Cari gereja yang terdekat di tempat kita tinggal. Intinya adalah bahwa kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, sesibuk-sibuknya kita, sepadat-padatnya kegiatan kita, berilah waktu kepada Allah. Karena Allah begitu peduli akan hidup dan kerohanian kita. Makanya kehidupan orang percaya itu, dia ada waktu pribadi. Dia ada waktu bersama secara kolektivitas dengan orang-orang yang dibangun imannya, tapi juga ada waktu di mana dia juga ada di tengah-tengah masyarakat untuk dapat menampilkan cara hidup Kristennya yang tadi beribadah. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kalau kita menempatkan ibadah kita, itu prioritas, orang lain akan menghargai. Coba Bapak Ibu, saya seringkali diundang di dalam acara-acara kegiatan-kegiatan yang pas acara ibadah. Saya sampaikan kepada RT, mohon maaf hari Minggu itu kami ibadah, jadi saya tidak bisa ikut. Kalau ada pekerjaan yang saya bisa kerjakan, kalau ada hal yang bisa saya sumbangkan, saya sumbangkan. Tapi kalau seandainya untuk masalah ibadah saya tinggalkan, mohon maaf. Karena saya perlu beribadah, waktu saya untuk beribadah kepada Tuhan, itu disediakan fasilitasnya dan diundang berdasarkan Alkitab. Undangannya bukan undangan gereja, tapi undangannya adalah undangan Alkitab. Apa itu? Hari Kudus Tuhan itu hari di mana Tuhan memanggil kita. Sesibuk apapun kita, coba sediakan, prepare waktu kita, atur sedemikian rupa. Tidak bisa pagi, siang, tidak bisa siang, sore. Saya tidak terlalu fanatik soal masalah keanggotaan gereja, tapi kita harus setia di mana kita beribadah. Untuk bertumbuh secara rohani, kita diberi fasilitas oleh Tuhan. Diberi fasilitas. Di gereja kita ada, di gereja saudara sahabat kita. Jangan fanatik, terlalu fanatik berlebihan dengan masalah gereja. Karena iman kita bertumbuh bukan hanya oleh satu pelayanan, tapi juga oleh banyak pelayanan. Tapi saya mau katakan, satu gereja perlu memberikan sebuah pemahaman pengajaran tentang bagaimana jemaat bertumbuh. Yaitu menetap, bertumbuh di sana, ditanam di sana, disiram di sana. Di situ dia mengalami sebuah pertumbuhan. Karena ada sebuah proses di mana seseorang bisa bertumbuh, tidak bisa jalan-jalan atau keliling-keliling. Nah, di sini kita lihat sebagai satu pengajaran penting, Yesus memanggil murid-muridnya. Dan kemudian mereka bukan lagi nganggur, tapi mereka sedang bekerja, sedang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya. Tuhan juga tidak cari orang yang pengangguran. Tuhan tidak cari orang yang tidak mau juga memberi respon kepadanya. Karena itu mari kita aktif di dalam hidup, dalam juga mengiring Allah. Yesus memanggil mereka untuk mengikut Yesus. Tujuannya jelas. Buat apa aku panggil engkau? Ikutlah aku, dikatakan oleh Yesus. Dan mereka dikatakan dipanggil untuk mengikut Yesus. Mereka harus memilih tentunya untuk tetap bekerja sebagai penjaga ikan, penjala ikan, atau mengikut Yesus. Ini pilihan yang sulit. Yesus menjelaskan mengapa ia memanggil mereka, yaitu menjadi penjala manusia. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, aku akan mengajar kalian menjala orang, bukan menjala ikan, tapi menjala orang. Menjala orang itu adalah memenangkan orang. Memenangkan orang itu adalah mengajarkan, memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Banyak orang hanya sibuk dengan pekerjaannya, tapi tidak sibuk dengan pekerjaan rohani yang juga sama pentingnya dengan pekerjaannya. Yesus menyeimbangkan antara menjala ikan dengan menjala manusia. Ini dua penting yang tidak boleh dipisahkan dari hidup orang percaya, sama seperti dua sisi mata uang. Tidak punya nilai uang itu kalau hanya satu sisi saja. Dia punya nilai ketika dua itu berjalan secara berbarengan. Apa itu dalam praktek kita? Kita menjalankan pekerjaan kita. Silakan bekerja. Yang sekolah, silakan sekolah. Tapi jangan lupa ada sisi lain. Di sekolah, di tempat kerja, di situ kita sedang dipanggil Tuhan juga untuk menjala manusia. Apa itu? Melalui hidup kita, melalui perilaku kita, melalui apa yang kita kerjakan, disitulah kita sedang melakukan proses panggilan Allah untuk menjala manusia. Jadi, Bapak dan Ibu, tidak harus tunggu menjadi pendeta seperti Pak Adi, atau sekolah Alkitab seperti Pak Adi, atau menjadi majelis gereja, baru kita bisa menjala manusia. Saya baru sampaikan kepada Bapak Ibu, dari antara kita ini, dulu saya sampaikan satu kesaksian. Bahwa
apa yang kita kerjakan sehari-hari itu diperhatikan orang. Dan membuat daya tarik bagi mereka ketika kita konsisten melakukan. Hari Jumat kemarin saya berbicara tentang hidup orang Kristen itu bukan hanya konsisten ikut Yesus, tapi persisten. Persisten itu artinya apa? Dia gigih orangnya, tidak mudah menyerah. Dia kuat dalam hal masalah prinsip soal ikut Yesus. Dia tidak gampang menyerah dalam menghadapi segala sesuatu. Banyak orang bisa memulai ikut Yesus, tapi dapat mengakhiri dengan baik. Banyak orang bersemangat melayani di awal, tapi kemudian menurun semangatnya. Setidak-tidaknya kita harus bisa stabil dan kalau bisa mengalami sebuah proses peningkatan dalam hidup. Kalau orang kemudian mengecewakan kita, jangan pernah patah semangat karena itu. Karena manusia memang bukan tempat kesempurnaan yang kita peroleh. Tapi Kristus adalah pribadi di mana kita terus menteladani dirinya dalam kita mengiring dia. Nah, Yesus memanggil mereka untuk apa? Mengikut dia. Mereka harus memilih. Dan pilihan itu diminta kepada mereka. Yesus menjelaskan mengapa dia memanggil mereka. Pekerjaan dengan istilah penjala manusia, itu nampaknya dipakai Yesus. Dia tidak menghilangkan istilah itu, penjala manusia. Penjala manusia dan penjala ikan. Yesus masih memakai kata penjala. Nah, maksudnya adalah, kalau engkau mempunyai pengalaman menjala ikan, aku juga mengajari engkau sekarang untuk menjala manusia. Di ayat 19 yang kita baca dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini sekarang dia bawa mereka dari fokus kepada penjalaan ikan, sekarang fokus kepada penjalaan manusia. Pertanyaan saya dalam bagian ini, kapan terakhir Bapak Ibu memberitakan Injil? Yang pertama. Yang kedua, kapan Bapak Ibu bawa orang untuk ikut Yesus? Kalau pertanyaan ini kita tidak bisa jawab, berarti kita sedang ada dalam proses untuk terus menjalankan tanggung jawab ini. Kapan terakhir kita bersaksi kepada orang lain tentang Yesus? Yang kedua, kapan terakhir kita bawa orang kepada Yesus? Tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Apabila kita lupa tanggung jawab kita, jangan sibuk hanya untuk pekerjaan duniawi. Tapi kita juga harus berpikir tentang keselamatan orang lain yang ada di sekitar kita. Ini penting bagi kita. Kadang-kadang orang itu egoisnya di situ. Setelah ikut Yesus cukup hanya memikirkan keselamatan dirinya. Padahal Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk hidup dengan hidup hari-hari kita. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjala manusia. Kapan terakhir kali berdoa dan keluar dari bibir kita mendoakan keselamatan dari keluarga kita? Kapan terakhir? Kapan terakhir keluar dari bibir kita berdoa dan mengharapkan keselamatan tetangga kita? Kapan terakhir? Kapan terakhir ada keluar dari mulut kita berdoa untuk orang tua kita yang belum percaya Yesus sebab binasa mereka tanpa mereka percaya Yesus? Jangan dianggap itu biasa. Jangan anggap dia biasa. Sebab orang ketika sudah dipanggil oleh Kristus menjadi pengikut Yesus, Tuhan panggil dia juga untuk menjadi penjala manusia. Jadi kita orang percaya itu mestinya susah kalau orang lain itu keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita belum percaya Yesus. Itu berarti mereka sedang rentan kepada keselamatan hidup. Sedang rentan dalam keselamatan. Maka hati kita digugah melalui firman Tuhan pagi hari ini. Supaya apa? Kita peduli kepada penjalaan manusia. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa beritakan Injil, setidak-tidaknya kesaksian hidup kita memberkati orang lain. Kalau kita tidak bisa memberitakan Injil, setidak-tidaknya kita bisa mendoakan. Kalau kita tidak bisa memberitakan Injil, setidak-tidaknya perbuatan kita menjadi daya tarik bagi mereka. Itu arti daripada penjala manusia. Yesus memang tidak langsung memanggil kita seperti murid-muridnya. Tapi makna di balik penjalaan manusia ini adalah jangan hanya sibuk dengan pekerjaan kita sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari, lalu tidak ada kesempatan bagi kita untuk memikirkan keselamatan orang lain. Betapa naifnya hidup kita, betapa tidak berartinya kekristenan kita apabila kita hanya hidup untuk diri kita dan tak pernah berpikir tentang keselamatan orang lain.
Makanya kita berkata begini, siapa yang memikirkan diri saya ketika saya memikirkan kehidupan orang lain? Tuhan yang pikirkan. Tuhan yang pikirkan kita. Nah, di dalam bagian ini dikatakan, dan mengikut Yesus. Coba perhatikan kata segera di ayat 20. Tampilkan saya 20. Ayat 20 ada kata segera. Tolong tampilkan. Nah, lalu mereka pun segera. Kata segera di sana artinya adalah seketika itu juga. Tidak menunggu banyak pertimbangan. Makanya kalau ikut Yesus terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan akhirnya nggak jadi-jadi. Terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan kita akhirnya nggak melayani. Terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan akhirnya kita tidak bisa bersaksi. Takutlah dimarahi, takutlah orang lain tersinggung. Padahal orang lain itu loh menunggu kesaksian hidup kita kalau kita nanti setelah melihat kita akan dapati mereka. Waktu mereka percaya Yesus, ternyata mereka menunggu kita, tapi kita tidak pernah cerita tentang siapa Yesus. Bagaimana mereka tahu tentang Yesus kalau mereka tidak kita beritakan tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus kalau kita tidak pernah memberitakannya? Itu kan firman. Nah, saya sudah sampaikan, secara sederhananya saya sudah sampaikan. Nah, ayat 21, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara. Jadi dalam teks ini ada 4 yang dipanggil dari 12 orang. Yang ketiga orangnya adalah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka pun sama segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu. Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan ayahnya. Apa enggak penting ayahnya? Apa enggak penting pekerjaannya? Masalah mengikut Yesus itu adalah masalah pribadi. Bukan masalah dari izin keluarga, bukan. Jadi keputusan mengikut Yesus itu enggak perlu takut kalau mengikut Yesus. Bagaimana? Nanti bagaimana resikonya? Bagaimana akibatnya? Mengikut Yesus itu pikul salib juga ada. Jadi tidak selalu kadang-kadang jalannya selalu mulus. Mengikut Yesus itu ada tantangannya. Ada pergumulannya. Tapi percaya mengiring Yesus itu, mengikut Yesus adalah panggilan hidup yang paling mulia dalam hidup kita. Karena itu bersyukurlah. Ya. Dikatakan oleh Alkitab, ketika mereka dipanggil oleh Yesus, baik Petrus maupun saudaranya Andreas, baik Yakobus maupun saudaranya Yohanes segera meninggalkan pekerjaannya dan dipakai kata di sana mengikuti. Kata mengikuti atau akolauteo itu artinya apa? Nah, itu dalam sekali artinya. Artinya adalah mengikut. Artinya adalah mengiringi atau berjalan bersama-sama. Artinya adalah mengikuti sebagai seorang murid, berarti terus diajar. Dan yang terakhir adalah menaati, taat. Ini maksudnya di sini mengikuti. Jadi mengikut bersama dengan Yesus, belajar dengan Yesus, mengikut sebagai seorang murid, dan menaati. Itu loh yang 3,5 tahun ikut Yesus saja masih ada yang gagal. Siapa? Yudas. Itu saja 3,5 tahun masih ikut. Kasihnya Petrus kepada Yesus ada kasih yang palsu. Itu dapat dicek ketika Yesus telah bangkit. Kita mendapati Yohanes dan Yakobus. Kepentingannya adalah motivasinya ikut Yesus adalah untuk apa? Cari jabatan. Ketika mereka datang dan berkata, Tuhan, kalau bisa satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mereka hanya berpikir tentang kepentingan pribadi. Ikut Yesus tidak sedang berpikir kepentingan pribadi. Ikut Yesus berarti kita sedang dibentuk oleh Allah untuk memikirkan kepentingan dan keselamatan orang lain. Bukan hanya memikirkan tentang diri kita. Karena itu, sebagai orang-orang percaya, mari berfokus. Mari berfokus di dalam panggilan kita. Bukan hanya dipanggil menjadi pengikut Yesus, tapi dipanggil menjadi murid. Dipanggil menjadi murid, itu berarti kita dipanggil untuk menyertai atau bersama-sama belajar dari Yesus. Karena kita
semester ini belajar dalam satu subtema dari tema utama kita, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Kita juga belajar terus untuk mengikuti Dia dan belajar sebagai seorang murid. Dan yang terakhir, kita diajar untuk kita ditingkatkan lagi ketaatan. Kalau kemarin kurang taat, sekarang lebih taat. Kalau sudah lebih taat, berarti konsisten taatnya. Kalau sudah konsisten taatnya, berarti itu akan jadi berkat bagi orang lain. Bapak dan Ibu, saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memanggil engkau dan saya, kita diminta menjadi murid. Menjadi murid yang mengikuti Dia, yang mentaati Dia, dan yang terus belajar kepada Yesus. Sehingga dengan demikian, kita disebut sebagai pengikut-pengikutnya yang benar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Dan biarlah setiap kami yang menangkap pesan firman Allah ini. Dan ketika firman Allah itu berbicara dan kami mengerti, bahkan firman-firman itu datang kepada kami dan memberi kepada kami jembatan-jembatan untuk menghubungkannya dengan hidup kami sehari-hari. Kami berdoa Roh Kudus-Mu mampukan kami. Karena tanpa itu kami tidak akan mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memanggil kami, pemilihan Tuhan kepada kami adalah karena kasih-Mu dan juga karena respon kami kepadamu. Dan kami mau meresponi panggilan Allah dengan serius dalam panggilan kami. Bukan hanya menjadi orang-orang yang bekerja dalam perkara-perkara dunia ini, tapi juga kami sedang bekerja dalam perkara-perkara rohani, utamanya di dalam berbagi tentang Kristus kepada orang lain. Lalu kami secara konsisten belajar firman Allah, mengikuti Yesus dan mentaati Yesus. Diberkatilah kami oleh Tuhan dari firman pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Yang diberkati berkata bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Adi untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada tandingan. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada tandingan. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong
Kita akan terus doakan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk gereja dan para jemaat, untuk setiap pergumulan maupun yang mengalami sakit kelemahan tubuh. Kita juga berdoa buat keluarga Bapak Gembala yang melayani di tempat ini. Dan yang terakhir kita doakan untuk persembahan. Mohon dengan kasih Ibu April untuk pimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Bapa kami yang penuh dengan kuasa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini perkenankan kami anak-anak-Mu untuk menaikkan setiap pokok-pokok seruan kami Tuhan. Seruan pergumulan kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, dalam tangan-Mu yang kudus. Tuhan kami mau menyerahkan, biarlah setiap semua pemimpin Tuhan, baik itu pimpinan teratas sampai dengan terbawah Tuhan, Engkau akan berikan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga beliau-beliau boleh memimpin bangsa dan negara ini penuh dengan takut akan Engkau dan penuh dengan kasih yang luar biasa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami Tuhan mau membawa untuk seluruh jemaat kami Bukit Harapan Center ke dalam tangan-Mu yang kudus. Tuhan, di bulan ini Tuhan banyak jemaat kami yang sedang mengalami lemah tubuh Tuhan. Tuhan kami berseru buat saudara-saudara kami pada pagi hari ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Karena Engkau adalah dokter, segala dokter di dunia ini Tuhan. Biarlah melalui obat-obat yang beliau minum Tuhan, beliau konsumsi Tuhan, beliau semua Tuhan boleh dalam keadaan pulih kembali, sehingga boleh beribadah kembali dan bersama-sama dengan kami kembali. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk pergumulan kami Tuhan, persiapkan kami untuk acara Natal Tuhan. Biarlah Engkau menyiapkan Tuhan orang-orang yang penuh dengan segala kasih, mau melayani, penuh dengan berhati yang kobar-kobar Tuhan, untuk senantiasa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kepanitiaan ini Tuhan. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan buat seluruh jemaat yang pada saat ini Tuhan hadir dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan memberikan kasih, damai, sejahtera, dan senantiasa rindu dan semakin rindu Tuhan untuk melayani Engkau, memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau berseru Tuhan, kami mau menyerahkan untuk keluarga Bapak Gembala Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami menyerahkan Ibu Gembala kami Tuhan di dalam segala aktivitas pekerjaan, pelayanannya Tuhan. Untuk Bu Marlina kami serahkan di dalam sekolahnya Tuhan. Biarlah beliau menjadi seorang guru, pengajar, dan juga sebagai pemberita firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk beliau dan juga Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau akan senantiasa Tuhan, semakin hari Engkau melimpahkan berkat buat keluarga ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kedua putra-putranya Tuhan, yang senantiasa boleh setia Tuhan melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga memberkati di dalam studinya Tuhan. Engkau akan memberikan masa depan yang sungguh penuh dengan harapan yang dan juga dengan kecerahan segala cita-citanya Tuhan. Dan Engkau akan memberikan kesuksesan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Bapak Gembala yang sungguh sangat luar biasa Tuhan. Selalu mendampingi kami. Mendampingi kami, tidak pernah henti Tuhan. Keluarga ini begitu setia dengan keluarga kami Bukit Harapan Center ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga sebagai jemaat dan keluarga besar Bukit Harapan Center juga semakin hari semakin setia Tuhan, seperti yang diteladankan untuk keluarga Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu keyakinan kami Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Telingamu tidak kurang tajam
tajam untuk mendengarkan setiap keluhan kami. Bahkan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan bagaimana kondisi keluarga kami Besar Bukit Harapan Center ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Bapa yang selalu setia kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami Tuhan, yang boleh kami beralaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Marlina. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar setiap seru doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami bersyukur di hadapan Tuhan dan kami mengembalikan segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan yang dapat kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan biarlah segala puji-pujian kami, setiap seruan doa kami, dan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, semuanya ini boleh menjadi satu rangkaian ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sekarang arahkanlah seluruh hati dan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. 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 Silakan duduk kembali dan ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai dan pengumuman akan disampaikan oleh Sekretaris Gereja. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Mengucap syukur buat kasih Tuhan yang luar biasa di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita tanpa kita kekurangan suatu apapun. Terima kasih buat Kak Sela bersama tim pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semakin setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang buat Kak Riri. Selamat datang Kak Riri di keluarga besar Bukit Harapan Center. Biarlah di minggu-minggu ke depannya kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini ya Kak Riri. Baik, terima kasih Kak Riri. Kalau nggak salah Kak Riri dari Nias ya? Oh iya, baik-baik. Selamat datang Kak Riri, Tuhan senantiasa memberkati. Ditunggu pelayanannya bersama Kak Riri. Kak Riri ini pemain piano Bu Marina. Jadi saya tunggu pelayanannya dalam bidang apapun kita dipakai Tuhan untuk melayani, pergunakan itu dengan baik. Selagi itu kita masih punya kesempatan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saya akan membacakan tim pelayan ibadah 17 September 2023, pengkhotbah Bapak Pendeta Dr. Adelia Halawa MTH, multimedia Kak Yosep dan Kak Rahel. Kalau Kak Rahel masih sakit mungkin bisa digantikan sama Kak Elias. Worship leader sebenarnya Ibu Simon, tapi minta dengan kasih Ibu Maria untuk menggantikan Ibu Simon. Untuk singer Kak Fani dan Kak Angel, tim musik Kak Revan, Kak Marcel, Kak Aca dan Mas Yayan. Kantong persembahan Bapak Rudi dan Bapak Ongki, penerima tamu keluarga Bapak Sidu Hudagi, sekolah minggu Ibu April. Kita akan ibadah secara offline ya adik-adik ya, tidak online. Kemudian untuk ibadah remaja dan pemuda masih di pukul yang sama ya Kak, jamnya sama, 18.30 di gereja. Ibadah keluarga tetap sama jam 6, ibadah keluarga dilakukan secara online. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang pada hari ini mungkin tidak bersama-sama dengan kami bersama putra-putranya, jangan lupa nanti jam 5 sore ada ibadah sekolah minggu secara online. Dan tadi ada pesan dari Bapak Gembala dan juga Bapak Simon selaku Wakil Ketua Majelis di Bukit Harapan Center, minta dengan kasih kesediaannya untuk saya bacakan hari ini aja ya. Untuk persiapan Minggu tanggal 17 untuk bisa hadir. Dimohon kesediaan dan waktunya. Yang pertama pastinya Bapak Simon dan juga Bapak Gembala, kemudian Ibu April, Ibu Maria, Ibu Sundari, Kak Fani, Kak Yova, Ibu Mi, Ibu Sela, Kak Revan, Kak Marcel, Kak Aca, Bapak Siduhu dan Bapak Lois. Jadi diharapkan Minggu tanggal 17 untuk menyiapkan waktu dan tempatnya. Kalau ada acara mohon untuk mungkin ditunda begitu ya, karena ini persiapan kita untuk bersama-sama mempersiapkan perayaan ulang tahun gereja dan juga Natal. Demikian yang bisa saya sampaikan dan juga pesan dari Bapak Gembala yang sudah disampaikan sama saya. Semoga Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara pemuda dan pemudi yang tadi sudah saya sampaikan, saya sebutkan bisa hadir di tanggal 17. Setelah ibadah kita akan bertemu di ruang bawah. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.